Ya, pemirsa, berita pertama, selain pertemuan dengan Presiden Joko Widodo, pertemuan dengan tokoh agama menjadi agenda utama Raja Arab Saudi dalam rangkaian kunjungannya ke Jakarta. Hari ini bersama Presiden Jokowi, Raja Salman menggelar pertemuan dengan 28 tokoh lintas agama di Hotel Raffles, tempat Raja menginap. Pertemuan Raja Salman, Presiden Jokowi, dan 28 tokoh lintas agama digelar secara tertutup. Awak media massa hanya bisa memantau kedatangan para tokoh, termasuk Presiden Jokowi di Hotel Raffles Kuningan, Jakarta, di pelataran hotel. Turut mendampingi Presiden, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Agama yang sudah tiba lebih dahulu di lokasi. Pertemuan dengan tokoh lintas agama ini berlangsung sekitar 2 jam. Sebelum pertemuan dengan tokoh lintas agama, Raja Salman juga menggelar pertemuan dengan tokoh agama Islam secara khusus bersama Presiden pada hari Kamis di Istana Kepresidenan. Dan untuk mengetahui isu apa saja yang dibahas dalam pertemuan Raja Salman dengan Presiden dan juga tokoh lintas agama, kita bergabung dengan Putri Lukman yang melaporkan langsung dari lokasi pertemuan. Putri, isu apa saja yang dibahas dalam pertemuan Raja Salman dengan tokoh lintas agama hari ini? Agenda kenegaraan di hari ketiga kunjungan Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz berpusat di Hotel Raffles Jakarta kurang lebih selama 2 jam. Tadi agenda dimulai dengan jamuan minum antara Presiden dan Joko Widodo yang didampingi dengan Menko PMK, Menteri Luar Negeri dan juga Menteri Agama, dan Raja Salman didampingi dengan beberapa pangeran. Usai jamuan minum langsung, Raja Salman ini menerima kedatangan dari 28 tokoh agama di Indonesia dari 6 agama yang ada di Indonesia. 28 tokoh diantaranya adalah tokoh. Ya, Putri Lukman, terima kasih atas laporan Anda, dan pemirsa kami mohon maaf atas kesalahan pada saluran komunikasi kami. Kita beralih ke informasi berikutnya. Pada hari Jumat, hari terakhir lawatannya di Jakarta, Raja Salman hanya berkegiatan di hotel tempat rombongan menginap. Pertemuan tertutup dengan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia digelar di hotel. Sebelumnya sempat beredar informasi Raja Salman dan rombongan akan beribadah sholat Jumat di Masjid Istiqlal. Tidak hanya sholat, kebanyakan mau jalan-jalan belanja. Ya, pemirsa kami akan kembali ke laporan dari Putri Lukman di tempat lokasi pertemuan. Putri, bisa Anda jelaskan apa agenda pertemuan Raja Salman dengan para tokoh lintas agama? Silakan. Ya, toleransi antar agama menjadi pembahasan utama dari pertemuan Raja Salman dengan tokoh lintas agama di Indonesia. Kurang lebih selama 2 jam tadi pertemuan diawali dengan jamuan minum teh antara Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang didampingi Menteri Agama, Menteri Luar Negeri, dan juga Menteri Koordinator PMK. Kemudian usai jamuan minum teh, Raja Salman langsung menerima kedatangan dari 28 tokoh lintas agama. Setidaknya ada perwakilan dari 9 tokoh agama Islam, 4 tokoh Kristiani atau dari Katolik, kemudian 4 dari Protestan, 4 dari tokoh agama Buddha, 4 dari tokoh Hindu, agama Hindu, dan juga 4 dari Konghucu. Usai pertemuan tersebut, salah satu mendalam dan juga kesan historis bagi para pemuka agama di Indonesia, yang mengatakan harapannya ada pertemuan rutin antara Indonesia dan juga Arab Saudi. Kemudian Raja Salman pun memberikan tanggapan atas pernyataan yang diberikan dari perwakilan di Indonesia ini, dan mengatakan bahwa Indonesia menjadi negara yang membuktikan bahwa menjaga persatuan dan kesatuan serta menguji bagaimana toleransi antar umat agama di Indonesia ini bisa menjadi sebuah
Ya, Putri Lukman, terima kasih atas laporan Anda. Dan pemirsa, pada hari Jumat, hari terakhir lawatannya di Jakarta, Raja Salman hanya berkegiatan di hotel tempat rombongan menginap. Pertemuan tertutup dengan Presiden dan Wakil Presiden pun digelar di hotel. Sebelumnya sempat beredar informasi Raja Salman dan rombongan akan beribadah sholat Jumat di Masjid Istiqlal. Di hari ketiga lawatannya ke Indonesia, Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud dijadwalkan menggelar pertemuan tertutup dengan Presiden Joko Widodo dan sejumlah tokoh lintas agama di Hotel Raffles. Kedatangan Raja Salman sebelumnya ke Masjid Istiqlal membuat banyak warga mengira bahwa Raja Salman akan melaksanakan sholat Jumat di Masjid Istiqlal. Namun, hingga waktu menjelang salat Jumat, tidak ada tanda-tanda kedatangan rombongan Raja Salman ke Masjid Istiqlal, Jakarta. Mereka mengira Raja Salman akan sholat di Masjid Istiqlal. Itu yang membuat suasana pagi ini agak ramai, ya, dengan masyarakat. Ditambah lagi untuk mengantisipasi hal itu, pasukan keamanan dari kemarin tetap standby. Kegiatan Masjid Istiqlal berjalan seperti biasa dan tidak ada upaya sterilisasi. Jemaah dapat bebas memasuki bangunan masjid, namun pasukan pengamanan tetap berjaga di sekitaran Istiqlal. Jumat malam, rencananya Raja Salman dijadwalkan bertemu dengan Wakil Presiden Yusuf Kala yang didampingi Menteri Agama, Wakil Menteri Luar Negeri Utusan Khusus Presiden Timur Tengah dan Oki. Dalam pertemuan nanti, rencananya akan membahas poin penting seperti peningkatan kuota haji, promosi Islam moderat, dan pertukaran ulama Arab Saudi dan Indonesia. Tim Liputan, Metro TV. Dalam kunjungan di Indonesia, pesan yang jelas disampaikan oleh Raja Salman adalah untuk saling bekerja sama melawan aksi terorisme. Ini diwujudkan dengan kerjasama penanganan terorisme antara Polri dan Kepolisian Arab Saudi. Jelang kedatangan Raja Salman, bom Panji meledak di Bandung. Namun, Dubes Arab Saudi untuk Indonesia menyatakan percaya dengan pengamanan Indonesia. Ancaman teror menjadi tantangan banyak negara termasuk Arab Saudi. Dalam pidato di gedung DPR RI, Raja Salman mengajak semua negara menyatukan barisan melawan terorisme. الشقيقة على حقائق الاستقبال وكرم الضيافة وبدين سعادتي ووجودي معكم. Apa yang disampaikan Raja Salman bukan sekedar ajakan, tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk penandatanganan nota kesepahaman antara Polri dengan Kepolisian Arab Saudi di Istana Bogor. Di antaranya, kerjasama pencegahan dan penanganan terorisme, serta kejahatan obat-obatan terlarang. Keuntungan yang dapat dipetik dari kerjasama ini adalah mempermudah penanganan kejahatan antar negara, saling tukar-menukar informasi, dan kerjasama peningkatan kapasitas dalam penanganan kejahatan antar negara. Kekaguman Raja Arab Saudi terhadap penanggulangan terorisme dan radikalisme di Indonesia diwujudkan dengan memberikan santunan berupa naik haji gratis untuk keluarga anggota Detasemen Khusus 88 Anti Teror yang gugur dalam tugas. Pemerintah Arab Saudi akan menanggung keberangkatan haji 5 orang anggota keluarga Densus per tahunnya. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, pertemuan khusus dengan tokoh agama Islam disusul dengan pertemuan dengan puluhan tokoh lintas agama menjadi sorotan dalam kunjungan Raja Salman kali ini. Apa saja isu-isu yang dibahas dan apa pesan yang ingin disampaikan dari pertemuan ini? Sudah ada rekan Rifai Pamone yang akan bergabung bersama Metro hari ini. Silakan Pamone, bagaimana Anda menjelaskan makna dari pertemuan Raja Salman dengan para tokoh agama ini? Ya, Afiani, pertemuan yang Anda sebutkan ini berlangsung dalam 2 hari berturut-turut, Kamis dan juga Jumat, yaitu tanggal 2 dan tanggal 3 Maret 2017. Kita akan langsung melihat pertemuan Raja Salman dan juga tokoh agama ini dalam agenda yang kita pisahkan masing-masing mulai tanggal 2 Maret 2017. Pertemuan 28 tokoh agama Islam yang berlangsung di Istana Negara dan secara tertutup. Meski singkat, namun tidak hanya Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud dan juga Presiden Joko Widodo sebagai host yang kemudian menyampaikan sambutan-sambutannya. Namun sejumlah tokoh agama Islam, diantaranya 3 perwakilan di sana, menyampaikan beberapa hal, usulan dan tentunya pernyataan-pernyataannya terkait dengan permasalahan keagamaan Islam, baik secara
domestik di Indonesia dan juga secara internasional. Ada Ketua Majelis Ulama Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin, lalu perwakilan dari PP Muhammadiyah, salah satu ketuanya juga menyampaikan pernyataan, yaitu Yunahar Ilyas, dan yang terakhir Ketua Majelis Ulama Jawa Tengah Habib Muhammad Lutfi bin Yahya juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan beberapa hal. Lalu pertemuan tokoh agama Islam ini berlanjut di pertemuan tokoh lintas agama yang berlangsung di Hotel Raffles, Jakarta Selatan tepatnya, dan berlangsung hari ini. Tadi sudah disampaikan oleh rekan Putri Lukman, namun kami akan coba mengelaborasi lebih jauh terkait dengan pertemuan tersebut. Berlangsung secara tertutup, dimulai sekitar pukul 14:15 waktu Indonesia Barat tadi, usai sholat Jumat. Dan 26 hingga 28 tokoh lintas agama diundang dalam pertemuan kali ini. Majelis Ulama Indonesia menjadi salah satu organisasi yang diundang, yaitu kemudian ada KWI atau Konferensi Wali Gereja Indonesia, dan dari perwakilan Konghucu ada organisasi keagamaan Matakin atau Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia, dan tentunya dari Hindu, dari Buddha juga diundang dalam pertemuan tersebut. Seluruh pembicaraan dalam pertemuan dengan tokoh lintas agama ini adalah lanjutan dari pertemuan tokoh-tokoh Islam. Lalu apa saja yang menjadi kesimpulan dari pertemuan 2 hari ini? Bersama dengan Media Research Center, setidaknya ada 4 poin utama yang disampaikan oleh Raja Salman, begitu juga yang disampaikan oleh sejumlah tokoh lintas agama. Di antaranya adalah mengedepankan toleransi dan juga keseimbangan antar agama. Khusus bagi agama Islam, disampaikan oleh perwakilan dari Majelis Ulama Indonesia, ini akan dalam kerangka mempromosikan Islam moderat di Indonesia yang sudah tumbuh dengan baik, yaitu di sana ada toleransi dan juga keseimbangan. Kemudian pencegahan terorisme dan radikalisme, setidaknya dalam penyampaian sambutannya mulai dari gedung DPR MPR RI, kemudian juga di Istana Negara, dan juga pertemuan di Hotel Raffles hari ini, Raja Salman bin Abdul Aziz kerap melakukan penyampaian-penyampaian yang terkait dengan pencegahan terorisme dan juga radikalisme, baik secara lokal di Indonesia dan juga bagaimana kerjasamanya secara internasional. Yang ketiga adalah penolakan terhadap aksi intervensi kedaulatan sebuah negara. Jadi Raja Salman bin Abdul Aziz ini juga mencermati terkait dengan permasalahan-permasalahan politik internasional, dan yang terakhir adalah peningkatan kerjasama bilateral, tidak hanya Indonesia dan Arab Saudi, karena memang Raja Salman bin Abdul Aziz mengunjungi sejumlah negara-negara lain, di antaranya setelah dari Indonesia akan mengunjungi Brunei dan juga Jepang hingga Tiongkok. Demikian, Afiani Malik.